Hai, assalamualaikum. Apa kabar Mam semua di rumah? Nah, kali ini saya akan berbagi resep ayam kecap bumbu iris. Ini menu yang simple, yang praktis dan juga tentunya enak. Ada rasa manis dan gurihnya loh Mam. Nah, seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya Mam. Dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya Mam. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 800 gram sayap ayam yang udah saya cuci bersih dan juga udah saya potong-potong. Lalu saya marinasi, ada 5 siung bawang putih, ada 2 cm jahe yang semuanya udah saya serut. Kemudian di sini bawang putih dan jahenya saya masukkan. Saya tambahkan ada 1,5 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh lada bubuk. Dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Selanjutnya saya aduk supaya rata dan sambil ditekan-tekan biar bumbunya itu meresap. Kemudian nanti setelah tercampur rata, ini akan saya diamkan selama 10 menit ya Mam, biar bumbunya itu benar-benar meresap ya. Nah, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan bumbu yang diiris ada 4 siung bawang putih. Nah, kemudian di sini bawang putihnya saya iris tipis. Kemudian saya tambahkan ada 6 siung bawang merah. Nah, di sini bawang merahnya juga sama ya Mam, saya iris tipis ya. Untuk banyak sedikitnya bawang nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Mam. Lalu saya tambahkan ada 4 cabai merah besar. Kemudian di sini cabai merah besarnya saya potong serong. Nah, jika pengen lebih agak pedas, ini bisa ditambahkan lagi dengan cabai rawit ya Mam. Lalu saya tambahkan ada 2 buah tomat. Nah, ini saya belah dulu jadi 2 bagian. Kemudian tomatnya saya potong-potong. Nah, potongannya saya potong dari kotak kecil seperti ini ya Mam. Lalu saya tambahkan ada 3 batang daun bawang. Ini saya potong jadi 2 bagian terlebih dahulu, kemudian saya potong-potong lembut. Nah, jika tidak terlalu suka dengan daun bawang, ini bisa di skip ataupun jumlahnya bisa dikurangi ya Mam. Nah, setelah nanti semuanya selesai dipotong-potong, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan minyak panas, kemudian masukkan ayam yang tadi sudah dimarinasi. Nah, saya ratakan ya supaya semua bagian ayamnya terendam dengan minyak panas. Kita aduk ya Mam supaya nanti ayamnya tuh matang merata. Kita diamkan sebentar biar agak kering. Nah, ini sebagian udah kering. Jika ayamnya udah kering, ada kecoklatan merata seperti ini ayamnya akan saya angkat, lalu akan saya tiriskan. Nah, untuk ayamnya boleh juga digoreng sampai setengah kering aja ya Mam. Kalau saya lebih suka sampai kering ya. Nah, ini ayamnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya siapkan minyak panas secukupnya. Kemudian masukkan bawang merah dan juga bawang putih terlebih dahulu. Saya tambahkan 3 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas udah digeprek. Nah, di sini bawangnya akan saya tumis terlebih dahulu sampai layu dan juga sampai keluar aroma bau sedap ya Mam. Kemudian jika udah layu dan keluar aroma bau sedap, nah seperti ini kira-kira ya. Masukkan ayam yang tadi udah digoreng. Kita aduk dulu sebentar supaya tercampur dengan bawangnya. Kemudian setelah ayam dan juga bawangnya tercampur rata, lalu di sini akan saya tuangkan air sebanyak 500 ml. Saya tambahkan ada 1 sendok teh penuh kaldu bubuk, saya gunakan Royco rasa ayam, dan ada 6 sendok makan kecap manis. Kemudian saya aduk supaya semua bumbunya dan juga kecapnya tercampur rata ya Mam. Nah, jika pilih lebih manis ataupun lebih pekat, ini
kecapnya kita tambahkan lagi ya. Tapi jika tidak ada kecap, ini tadi diganti dengan gula merah ataupun gula pasir ya mam. Nah, saya aduk kembali supaya matangnya merata dan juga biar bumbunya itu meresap merata ya. Nah, jika kuah udah menyusut dan meresap dan daging ayamnya udah empuk, aromanya pun sangat gurih, sangat enak sekali. Kemudian masukkan potongan tomat, cabai dan juga daun bawangnya. Aduk terlebih dahulu supaya semua tercampur rata dan dimasak sebentar saja sampai tomat, cabai dan juga daun bawangnya layu ya mam. Karena di sini bumbunya udah meresap, sudah mengental dan juga daging ayamnya udah empuk. Nah, di sini dimasak sebentar saja ya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya mam sebelum dihidangkan. Nah, di sini akan saya koreksi rasa. Rasanya enak sekali, manis gurih. Nah, ini cocok sekali ya buat anak-anak karena tidak ada rasa pedas ya mam, tapi jika pengen lebih pedas, tambahkan dengan saus sambal ataupun cabai rawit ya mam. Nah, selanjutnya olahan ayam kecap bumbu iris ini akan saya hidangkan ya. Nah, ini dia, ini sangat simpel ya mam, sangat mudah. Ini bisa untuk dijadikan bekal anak sekolah ataupun suami ke kantor ya mam. Nah, moms di rumah nanti wajib mencobanya ya. Ini bisa untuk dijadikan menu selingan sehari-hari juga ya mam. Nah, ini siap untuk disajikan dan disantap bersama keluarga. Nah, selamat mencoba ya mam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum, apa kabar mam semua di rumah? Nah, kali ini saya akan berbagi resep olahan dari ikan pindang atau ikan keranjang ya mam. Ini bumbunya luget sekali, bikin selera makan dan rasanya pun sangat nikmat. Nah, seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya mam. Dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 10 ikan pindang atau ikan keranjang. Kemudian nanti akan saya goreng ya mam. Nah, di sini ikan pinggangnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan bumbu yang dihaluskan ada 10 cabai merah keriting. Kemudian ada 5 cabai rawit. Dan ada 8 siung bawang merah. Lalu ada 4 siung bawang putih. Dan ada 3 butir kemiri. 2 senti kunyit. Saya tuangkan air sedikit ya mam biar mudah untuk dihaluskan. Boleh juga diganti dengan minyak sayur ya untuk menghaluskannya. Kemudian di sini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu. Dan ini di hasilnya kira-kira seperti ini ya mam. Setelah dihaluskan, ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian siapkan minyak panas. Ini saya tambahkan sebanyak 1 sendok makan tepung terigu. Lalu ini saya masukkan ikan pindangnya ya mam. Nah, saya tambahkan sebanyak 1 sendok makan tepung terigu itu supaya tidak meletup-letup ya pada saat digoreng ya mam. Kemudian kita tunggu sampai ikannya itu kering. Lalu jangan lupa dibalik ya mam supaya matangnya merata. Ini boleh juga digoreng sampai kering ataupun setengah kering ya. Nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya mam pada saat menggorengnya ya. Nah, setelah kering ini akan saya angkat, lalu akan saya tiriskan terlebih dahulu. Nah, lakukan hingga semuanya habis ya mam, atau sampai selesai ya. Nah, karena ini ada tepung terigunya, jadi minyaknya tuh agak kecoklatan ya mam, seperti ini ya, tapi nggak apa-apa ya. Kemudian siapkan minyak panas secukupnya, lalu masukkan bumbu yang tadi udah dihaluskan. Nah, saya aduk terlebih dahulu supaya tercampur semuanya dengan minyak panas dan tidak menggumpal. Nah, kemudian saya tambahkan ada 1 ruas lengkuas udah digeprek, 2 lembar daun salam, dan 4 lembar daun jeruk. Ini saya tumis kembali sampai bumbunya tercium aroma bau sedap atau sampai mateng dan juga sampai tanek ya mam.
Nah, jika bumbunya sudah tercium aroma bau sedap, sudah tanek, saya tambahkan air sebanyak 200 ml. Nah, saya aduk terlebih dahulu supaya tidak terlalu menggumpal bumbunya. Kita tunggu sampai bumbunya itu mendidih. Setelah mendidih, saya tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, saya gunakan Royco rasa ayam. Dan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian saya aduk terlebih dahulu supaya semua bumbunya tercampur rata ya, Mam. Nah, kemudian setelah bumbu tercampur rata dan juga mendidih, ini saya masukkan ikan pindang yang tadi udah digoreng. Nah, saya ratakan ya supaya semua bagian ikan pindangnya terkena bumbunya ya, Mam. Dan nanti dimasak sampai bumbunya itu meresap, sampai kuahnya itu agak menyusut. Nah, kira-kira seperti ini udah menyusut dan juga udah meresap. Saya tambahkan 1 buah tomat merah yang udah saya potong-potong, 2 batang daun bawang yang udah saya potong-potong dan ini opsional, bisa di skip. 20 cabai rawit hijau yang masih utuh. Nah, saya ratakan semua supaya cepat matang atau layu. Dan ini dimasak sebentar saja ya, Mam. Karena di sini bumbunya udah meresap dan juga udah menyusut seperti ini ya, udah mengental. Ini tomatnya juga sudah layu. Nah, jangan lupa untuk koreksi rasa ya, Mam, sebelum dihidangkan. Ini bumbunya enak sekali. Sangat terasa bumbunya, nikmat sekali rasanya dan juga bumbunya itu sangat itu ya, Mam, luget ya. Nah, lalu kemudian di sini akan saya hidangkan. Nah, ini dia olahan ikan pindangnya. Ini bisa untuk dijadikan selingan menu sehari-hari ya, Mam. Nah, Mams di rumah, nanti selamat mencobanya ya. Semoga menu ini bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum, apa kabar Mams semua di rumah? Nah, kali ini saya akan berbagi resep olahan hati ampela kecap pedas. Ini nikmat sekali loh, Mam. Ada rasa manis, gurih, dan tentunya pedas. Ini juga sangat nikmat jika disantap dengan nasi hangat ya. Nah, simak videonya sampai selesai ya, Mam. Dan jangan lupa buat Mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 5 pasang hati ampela yang udah saya rebus sebelumnya dan juga sudah saya potong-potong ya, Mam. Kemudian nanti di sini hati ampelanya akan saya goreng ya. Untuk bahan bumbunya di sini ada 10 cabai merah keriting. Kemudian ada 6 cabai rawit. Dan ada 5 siung bawang merah. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Dan ada 3 butir kemiri. Saya tambahkan sedikit merica bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu tuangkan air secukupnya, ini biar mudah untuk dihaluskan ya, Mam. Nah, selanjutnya di sini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya. Boleh juga menggunakan minyak untuk menghaluskannya. Dan ini di hasilnya kira-kira seperti ini ya, Mam. Ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya siapkan minyak panas. Kemudian hati ampelanya ini akan saya goreng terlebih dahulu ya. Ini saya aduk supaya semua bagian hati ampelanya terkena minyak panas ya, Mam. Nah, jangan lupa nanti sesekali itu diaduk-aduk ya biar matangnya merata dan juga tidak gosong ya, Mam. Kemudian di sini hati ampelanya akan saya angkat dan akan saya tiriskan terlebih dahulu. Nah, karena sebelumnya udah direbus, jadi saya tidak terlalu lama-lama ya untuk menggorengnya. Karena nanti semakin lama digoreng semakin akan keras. Nah, ini akan saya angkat dan akan saya tiriskan terlebih dahulu. Lalu siapkan minyak panas secukupnya, kemudian masukkan bumbu yang tadi udah dihaluskan. Nah, kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek ya, Mam. Dan juga sampai keluar aroma bau sedap ya.
Kemudian jika bumbunya udah keluar aroma bau sedap, nah kira-kira seperti ini ya mam teksturnya. Lalu masukkan hati ampela yang tadi udah digoreng. Nah saya aduk terlebih dahulu ya, supaya semua hati ampelanya terlumuri dengan bumbunya, biar tercampur rata terlebih dahulu. Nah kemudian jika nanti udah terlumur dengan bumbu dan juga tercampur rata, saya tambahkan air sebanyak 100 ml biar agak nyemek ya mam. Ini saya aduk kembali ya. Jika pengen agak berkuah bisa ditambahkan lagi ya untuk airnya. Selanjutnya saya tambahkan ada setengah sendok teh garam. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, saya gunakan Royco rasa ayam. Dan saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Nah saya aduk terlebih dahulu ya mam, supaya bumbunya tercampur rata ya. Dan dimasak sampai kuahnya itu menyusut, sampai benar-benar meresap bumbunya ke dalam hati ampela. Nah kira-kira seperti ini ya, ini udah agak nyemek dan juga meresap bumbunya. Lalu saya tambahkan ini ada 8 sendok makan kecap manis. Lalu saya aduk ya supaya kecap manisnya tercampur rata ya, dan juga biar meresap ke dalam hati ampelanya. Nah ini udah kelihatan sangat sedap sekali lah mam. Ini udah menyusut bumbunya, juga udah meresap. Lalu saya tambahkan ada 5 cabai rawit yang udah saya potong-potong. Nah di sini dimasak sebentar saja ya, sampai cabai rawitnya layu ya mam. Karena ini bumbunya udah meresap dan juga kuahnya udah menyusut ya. Tapi jangan lupa untuk koreksi rasa terlebih dahulu ya mam sebelum dihidangkan ya. Kemudian di sini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu. Ini mantap sekali rasanya, ada pedas manisnya dan juga ada gurihnya. Nah, ini bikin selera makan ya, mam. Selanjutnya di sini olahan hati ampela kecap pedasnya akan saya hidangkan ya. Nah, ini dia olahan hati ampela kecap pedas. Ini nikmat sekali loh, mam. Bikin lagi. Nah, mams di rumah nanti wajib mencobanya ya. Karena menu satu ini sangat enak, sangat bikin lagi dan tentunya bikin nikmat, apalagi jika disantap dengan nasi hangat ya mam. Nah semoga resep ini bisa bermanfaat ya. Nah jangan lupa mams di rumah nanti wajib mencobanya ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar mam semua di rumah? Nah kali ini saya akan berbagi resep olahan tumis bakso dan tauge. Ini menu yang simple, yang satset, yang mudah dan juga murah meriah, namun rasanya enak sekali. Nah seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya mam. Dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah di sini sudah menyiapkan, ini ada bakso ayam sebanyak 40 buah. Kemudian di sini baksonya saya iris-iris ya mam, atau saya potong seperti ini. Nah jika tidak ada bakso ayam, ini bisa diganti dengan bakso sapi ataupun bakso ikan ya mam. Nah ini udah selesai, nah akan saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan kedua ada 100 gram tauge, ini masih fresh ya, masih segar, dan juga sudah saya cuci bersih taugenya ya mam. Untuk bahan bumbunya di sini ada 7 siung bawang merah. Nah, kemudian di sini bawang merahnya saya iris tipis. Nah, untuk banyak sedikitnya bawang nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, mam. Kemudian di sini saya tambahkan ada 5 siung bawang putih. Nah, di sini juga sama ya, bawang putihnya saya iris tipis. Ini bawang putihnya juga boleh dikeprek kemudian dicincang halus ya mam. Lalu saya tambahkan ada 10 cabai merah keriting. Kemudian di sini cabai merah keritingnya saya potong serong. Nah jika pengen lebih pedas, ditambahkan dengan cabai rawit ya mam.
Nah, ini semuanya udah selesai, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya siapkan minyak panas, kemudian masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya terlebih dahulu ya. Kita tumis sampai bawangnya layu dan juga sampai keluar aroma bau sedap. Nah, setelah nanti bawangnya layu dan juga sudah keluar aroma bau sedap, nah kira-kira seperti ini ya Mams teksturnya. Kemudian masukkan potongan cabai. Kita tumis kembali. Nah, ditumis sampai cabainya layu ya. Kemudian setelah cabainya layu, nah masukkan bakso yang tadi udah kita potong-potong, masukkan semuanya. Kemudian aduk supaya tercampur rata dengan bawang dan juga cabenya ya, Mam. Nah, di sini biar nanti agak nyemek, saya tambahkan 50 ml air. Dan juga ini nanti bisa membantu proses pematangan baksonya ya. Nah, kita tunggu sampai baksonya tuh empuk ya, Mam. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk. Dan seperempat sendok teh lada bubuk. Dan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian 1 sendok makan saus tiram. Selanjutnya aduk supaya semua bumbunya tercampur rata ya. Nah, jika pengen lebih pedas juga bisa ditambahkan dengan saus sambal ya, Mam. Nah, kemudian setelah tercampur rata bumbunya, ini juga baksonya udah matang atau empuk, kita masukkan taugenya. Kita aduk supaya tercampur rata ya taugenya. Nah, di sini dimasak sebentar saja ya, Mam, sampai taugenya layu ya. Karena tauge dimasak sebentar aja juga sudah matang. Ini cepat matang ya taugenya. Kemudian biar nanti teksturnya itu masih crunchy, jadi enak ya dimakan. Kemudian di sini saya akan koreksi rasa terlebih dahulu sebelum dihidangkan. Nah, ini udah matang sempurna, rasanya pun enak. Ini rasanya sedap sekali, ada rasa gurih dan juga manisnya. Nah, selanjutnya olahan tumis bakso ini akan saya hidangkan ya, Mam. Nah, ini dia olahan tumis bakso dan taugenya. Ini juga bisa untuk dijadikan menu anak-anak ya, karena rasanya yang tidak terlalu pedas. Dan juga tentunya ini bisa untuk dijadikan selingan menu sehari-hari ya, Mam. Nah, Mams di rumah nanti selamat mencobanya ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.